Di hari ketiga eksperimen ini, seorang pria melihat wajahnya sendiri dan dia mengatakan, itu bukan dirinya. Kita semua percaya bahwa kita tahu siapa diri kita, nama kita, masa lalu kita, serta semua kenangan yang membentuk diri kita. Tapi, bagaimana jika semua itu bisa dihapus? Bukan secara perlahan, tapi secara sistematis. Secara ilmiah, diri manusia bukan sesuatu yang tetap. Ia hanyalah kumpulan memori yang tersimpan di otak. Setiap pengalaman, setiap emosi, setiap nama yang pernah kamu dengar membentuk siapa kamu saat ini. Dan jika memori itu bisa diubah, maka identitasmu juga bisa ikut berubah. Beberapa tahun lalu, sebuah dokumen muncul di forum tertutup yang isinya bukan teori, tapi sebuah catatan eksperimen. Eksperimen yang memiliki satu tujuan sederhana, yaitu menghapus identitas manusia. Dan di dalam dokumen itu, ada satu nama yang terus muncul. Subjek nomor 17. Tidak ada nama asli, tidak ada latar belakang. Hanya kode dan catatan hari demi hari. Pada hari pertama, subjek ditempatkan di sebuah ruangan tanpa cahaya, tanpa suara, dan tanpa interaksi dengan manusia. Dalam beberapa jam, otaknya mulai mencari stimulasi, dan ketika tidak menemukannya, realita mulai terasa kabur. Subjek mulai kehilangan rasa waktu. Baginya, beberapa menit terasa seperti hitungan jam, dan beberapa jam terasa seperti tidak ada sama sekali. Pada titik ini, identitas subjek masih utuh, tapi fondasinya mulai retak. Di hari kedua, mereka mulai memperkenalkan sesuatu yang baru. Ya, sebuah suara. Dan suara itu menyebutkan nama yang bukan miliknya. Subjek kemudian diberikan nama baru, cerita hidup baru, dan kenangan yang tidak pernah terjadi. Semua itu diputar berulang-ulang tanpa henti. Awalnya subjek menolak, tapi otak manusia mempunyai batas. Setelah beberapa waktu, dia mulai ragu, tapi bukan pada suara itu, melainkan ia meragukan dirinya sendiri. Di hari ketiga adalah titik di mana eksperimen berubah dari pengujian menjadi sesuatu yang lain. Subjek yang mengalami tekanan ekstrim dalam keadaan kurang tidur dan stimulasi otak yang terus-menerus dan informasi yang terus dipaksakan. Semua dilakukan secara bersamaan dan tujuannya hanya satu, yaitu menghancurkan identitas lama. Dan akhirnya itu terjadi. Mereka bertanya satu pertanyaan sederhana. Siapa kamu? Dan anehnya, subjek 17 menjawab dengan nama yang diberikan kepadanya. Lalu mereka melakukan satu tes terakhir. Mereka menunjukkan sebuah foto, yaitu foto dirinya sendiri. Dia menatapnya lama, sangat lama. Dan kemudian ia berkata bahwa dirinya tidak mengenal orang di dalam foto ini. Pada titik itu identitas aslinya hilang. Bukan tertutup, bukan terlupakan sementara, tapi benar-benar tergantikan.
Eksperimen itu dihentikan bukan karena gagal, tapi karena berhasil terlalu jauh. Jika identitas diri kita hanyalah kumpulan memori, maka siapa kita tanpa itu semua? Kalau semua ingatanmu dihapus hari ini dan diganti dengan yang baru, apakah kamu masih tetap menjadi diri kamu? Atau hanya seseorang yang percaya bahwa dirinya adalah kamu?